Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Andarestiani dengan NIP 220110521 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 11 April Sumedang. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Apakah sehat? Mari kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Materi yang akan Ibu ajarkan kali ini yaitu tentang ekosistem. Yuk, mari kita belajar tentang ekosistem. Tapi sebelumnya, ada yang tahu nggak sih ekosistem itu apa? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksud di dalam definisi ekosistem tersebut adalah hubungan dengan keanekaragaman spesies atau species diversity. Ekosistem yang mempunyai struktur kompleks memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Itu menurut pengertian dari Setiasi dan Hakim. Jadi, secara keseluruhan ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan kehidupannya. Begitulah pengertian dari ekosistem. Ekosistem tersusun atas satuan makhluk hidup. Dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Yang selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem, seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, terus iklim juga termasuk. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis ekosistem. Yang pertama itu ada ekosistem darat. Ekosistem darat itu yaitu ekosistem yang lingkungan daratnya berupa daratan. Dalam ekosistem darat terdapat sebuah bioma. Contoh-contoh bioma itu ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan hujan basah, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Yang kedua dari jenis-jenis ekosistem itu ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki ciri antara lain variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Ekosistem air tawar dikelompokkan menjadi dua, yaitu air tenang seperti danau dan rawa, dan yang kedua itu air mengalir seperti sungai. Yang ketiga ada ekosistem air laut. Sebagaimana ekosistem daratan, air laut juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada laut, pantai, estuari atau muara, dan yang terakhir ada terumbu karang. Di sini Ibu mempunyai contoh gambar dari terumbu karang dan danau. Siapa yang udah pernah melihat terumbu karang secara langsung? Terumbu karang itu sangat indah untuk dilihat dan merupakan ekosistem air laut juga. Dan ada juga contoh dari danau ya. Danau itu ada beberapa macam yang bisa tumbuh di danau. Yang digambar merupakan contoh danau dari air tawar. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dan jenis-jenis ekosistem, mari kita analisis hubungan ekosistem dan jaring-jaring makanannya. Ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama ada autotrof, yaitu makhluk hidup tertentu yang dapat mensintetis makanannya sendiri. Contohnya ada tumbuhan hijau, bakteri ungu,
dan bakteri hijau. Yang kedua adalah heterotrof, yaitu hubungan makanan di antara makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain sebagai sumber energinya. Contoh ini merupakan dari contoh manusia, hewan, dan bakteri. Yang ketiga ada saprofit. Saprofit merupakan makhluk hidup yang menggunakan bahan organik dari organisme yang telah mati sebagai sumber makanannya. Contohnya ada bakteri jamur. Yang ketiga ada saprofit. Saprofit merupakan makhluk hidup yang menggunakan bahan organik dari organisme yang telah mati sebagai sumber makanannya. Contohnya bakteri, jamur, dan lumut kerak. Yang keempat ada herbivore. Istilah ini mungkin gak asing ya bagi kita atau bagi kalian anak-anak SD. Herbivore ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Herbivore merupakan makhluk hidup pemakan tumbuhan. Contohnya ada sapi, kambing, kuda, kelinci, dan lain-lain. Yang kelima ada carnivore. Nah, carnivore ini merupakan makhluk hidup pemakan hewan lain. Ada yang tahu contohnya? Hewannya itu termasuk ke dalam herbivore adalah harimau, anjing, buaya, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada omnivore, yaitu makhluk hidup pemakan segalanya. Contohnya ada ayam, babi, bebek, burung gagak, dan yang lainnya. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa jaring-jaring makanan sangat berkaitan erat dengan populasi makhluk hidup. Proses ini menggambarkan tentang keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan berkembang biak. Namun, jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tidak seimbang. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup di dalam ekosistem. Maka, dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Nah, mungkin materi yang Ibu sampaikan itu cukup segitu tentang ekosistem. Sekarang Ibu akan memberikan contoh ekosistem apa sih yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada ekosistem padang rumput, lumut sampai nyintakat padang es di Puncak Jaya Wijaya yang berada di Papua. Kedua ada hutan hujan tropik di Sumatera dan Kalimantan. Terus selanjutnya ada bentangan terumbu karang di Bunaken. Dan di Sunda nih, di Selat Sunda. Di Selat Sunda juga ada ekosistem, yaitu ekosistem padang lamun. Dari yang sudah Ibu jelaskan. Setelah mempelajari tentang ekosistem, jenis-jenis ekosistem, menganalisis antara hubungan ekosistem dan jaring-jaring makanan, terus tadi juga disebutin contoh-contoh ekosistem yang ada di Indonesia, Ibu harap kalian bisa mengetahui dan memahami tentang pembelajaran atau materi kali ini. Ekosistem itu sudah ada pada zaman dahulu, jadi tugas kita untuk saat ini adalah menjaga dan merawatnya, serta mengembangbiakan ekosistem yang ada atau yang telah kita punya. Baik, materi tentang ekosistem sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun isi materinya. Motivasi untuk kalian jangan pernah takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang yang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jika kalian mempunyai saran-saran atau yang lainnya, kalian bisa kontak sosmed aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di next kesempatan atau di next materi selanjutnya.